Saya ini berasal dari keluarga yang nggak mampu. Ya. Orang tua saya meninggal waktu kecil ya. Waktu SD, waktu kelas 1 SD, ayah saya meninggal, ya kan? Ya saya ditinggal orang tua gitu, bapak saya gitu kan. Saya menyerap energi dari syair-syair itu, dari kitab-kitab yang lain, taklim misalnya ya. Ada taklim, ada syair begini, walam arofi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina alat tamam. Aku tidak pernah melihat aib yang lebih besar daripada orang yang mampu melakukan sesuatu sampai sempurna, tapi dia nggak melaksanakannya gitu. Kanaksil qadirin alat tamam. Nah rupanya Haji Hasan Mustapa itu bukan orang sembarangan. Dia, menurut saya, dia adalah sastrawan Sunda, sastrawan Sufi. Sunda dan paling terkemuka. Kalau tadi bicara soal salafi dan sebagainya, gitu. Belakangan kan kemudian ada kategori-kategori itu, ada salafi jihadi, ada salafi haroki dan sebagainya itu. Ya. Itu bagaimana kita melihat perbedaan antar kategori ini, Bro? Kalau saya saya menghindari kategori yang istilahnya bitterly contested term, istilah-istilah yang sangat bitter, yang sangat tajam gitu. Iya. Ini salafi jihadi, ini salafi jihadi takfiri, gitu kan? Iya, ada juga itu. Kayak orang Barat aja gitu. Orang Barat suka dengan istilah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Next Class, bertemu lagi dengan saya, Muhammad Husnil. Kali ini kami dari LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengadakan diskusi dengan para guru besar, para intelektual yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini, alhamdulillah, kita sudah kedatangan seorang guru besar dalam bidang antropologi dan sejarah, Profesor Jajang. Terima kasih, Prof, sudah hadir bersama kami. Ya, terima kasih sama-sama. Sehat-sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof Jajang ini dulu kalau di Ciputat salah satu nama besar yang ada beredar di sekitar kalangan mahasiswa yang ada di akhir 90, 2000-an gitu ya. Sebagai salah seorang intelektual muslim, tulisan-tulisannya sering mengejutkan gitu, temuan-temuannya dan sebagainya. Dan alhamdulillah beliau sudah mencapai profesor, guru besar. Nah, Prof, kami pengen tahu, Prof, cerita awal dan sebagainya. Prof Jajang kan dulu pernah pesantren di Buntet, Prof. Tahun berapa itu, Prof? Saya di Buntet tahun 1983. Wah, 83. Ya. Udah tua, saya generasi tua ini. Saya kayaknya jadi secara umur saya tua, tapi saya merasa masih muda aja. Usia bukan angka kan? Usia bukan angka ya. Usia itu semangat. 1983 sampai ya 1986. 3 tahun. 3 tahun ya. Saya pesantren di sana di bawah bimbingan seorang kiai namanya Kiai Nasiruddin. Kiai Nasir. Ya, Kiai Nasir. Nah, saya ketemu beliau itu kayak apa ya? Ini saya mencari sesuatu waktu sanawiyah kan saya udah pesantren juga ya. Pesantren-pesantren kecil gitu kan. Saya udah gandrung dengan salah satu ilmu dalam Islam itu ilmu nahu. Nahu. Saya udah belajar itu jurumiyah, ya kan? Jurumiyah, imriti. Nah, kemudian suatu saat saya ketemu santri yang lebih senior, ya kan? Saya diskusi atau berdebat lah, gitu kan? Tiba-tiba dia ngeluarin bait alfiyah. Iya. Wah, saya nggak berkutik saya. Iya. Sejak itu saya pengen belajar alfiyah, cuman di mana saya nggak tahu gitu ya kan. Nah, sejak lulusan sanawiyah,
orang tua saya mengirim saya ke Buntet dan saya ketemu dengan Kiai Kiai Nasir. Nasir. Kiai Nasir ini kiai ngaji. Dia ngaji aja kerjanya kan, ngajar ngaji. Ngajar kan. ngaji. Itu keahliannya bidang fikih dan bidang nahu. Nah, begitu datang saya belajar itu Alfiyah. Jadi saya apa ya? Saya kayak mimpi yang jadi kenyataan gitu kan. Saya pengen belajar ilmu ini dan ini sekarang saya ketemu gurunya gitu ya. Gitu loh. Jadi saya banyak belajar meskipun 3 tahun ya, tapi saya merasa efektif sekali. Betul. Karena Kiai Nasir ini kiai rumah, dia nggak pernah kemana-mana. Gitu loh. Setiap hari. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Ngaji itu libur cuman malam Selasa. Malam Selasa libur. Ya. Saya juga nggak tahu kenapa malam Selasa libur ya. Nah, malam Jumat itu marhabanan. Dibaca marhaban ya. Gitu ya. Berzanji. Selain itu ngaji gitu. Jadi selama 3 tahun saya banyak menghatamkan kitab. Nah, gitu loh. Pas tahun ketiga itu Alfiyah hatam. Iya. Biasanya durasinya 3 tahun. Iya, 3 tahun hatam itu. Pas itu. Dan saya pernah hafal. Alfiyah itu pernah hafal. Pernah hafal. Iya, kalau sekarang udah lupa. Ya. Itu karena ini joke-nya itu kan kenapa lupa? Karena pernah disetorin, Bang. Iya. Kalau yang disetorin kan nggak balik lagi. Iya. Pernah hafal saya. Waktu itu ada perlombaan Musabako, kitab kuning, saya ngambil Alfiyah dan menang juara pertama saya. Iya. Kiai saya dengar itu Jajang katanya ikut lomba Alfiyah. Menang. Kiai saya nggak nanya, nggak ngomong, nggak apa gitu ya. Cuman bilang gini sama yang lain gitu, awas aja kalau nggak juara 1 kata gitu ya. Karena kalau nggak juara 1 ya dianggapnya memalukan. Gitu. Iya, saya senang aja juara 1 gitu kan. Alhamdulillah. Gitu. Kayak saya nggak ngomong apa-apa gitu. Ya senang saya. Dan saya merasa dengan mengaji itu saya dapat banyak ilmu, pengalaman ya, dan saya juga kayak semacam menyerap energi gitu ya. Menyerap energi ya. Ngaji berbagai saya juga suka syair itu. Di LP itu kan ada syair-syairnya tuh, ya kan? Syair-syair gitu kan. Saya menyerap energi dari syair-syair itu. Dari kitab-kitab yang lain, taklim misalnya ya. Ada taklim, ada syair begini. Walam arrofi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina alat tamam. Aku tidak pernah melihat aib yang lebih besar daripada orang yang mampu melakukan sesuatu sampai sempurna, tapi dia nggak melaksanakannya gitu. Kanaksil qadirin alat tamam. Gitu. Wah, ini jadi maksudnya kalau kita melakukan sesuatu ya harus sampai selesai. Harus sampai selesai. Ngaji apapun, melakukan apapun harus sampai selesai. Kuliah hampir selesai, harus selesai gitu. Gitu loh. Makanya kalau Prof sudah pada level profesor kan. Udah selesai. Iya. Pangkat saya udah habis. Udah habis. Nggak ada pangkat lagi. Tapi kan kehidupan nggak boleh berhenti ya. Kehidupan harus terus berlanjut. Aktivitas nggak boleh harus terus berlanjut. Gitu. Prof, lalu kemudian ke Ciputat? Ya, 86 saya ke Ciputat. Saya besar di Ciputat ya. Sanawiyah saya di Ciputat. Saya ini berasal dari keluarga yang nggak mampu. Ya. Orang tua saya meninggal waktu kecil ya. Waktu SD, waktu kelas 1 SD, ayah saya meninggal, ya kan? Ya saya ditinggal orang tua gitu, bapak saya gitu kan. Tapi saya di sekolah tuh bagus itu, juara terus, juara kelas gitu kan. Saya sejak kecil tahu ini kayaknya jalur saya ini sekolah gitu kan. Sekolah. Cuman kan orang tua meninggal, kan nggak ada biaya gitu. Kemudian wasilahnya saya diangkat anak oleh kerabat jauh saya, keluarga angkat. Nah, mereka tinggal di Ciputat. Dia dari Cikande juga, dari Banten gitu kan. Saya tinggal sama keluarga ini. Nah, keluarga inilah yang orang tua angkat saya ini yang menyekolahkan saya, mesantrenkan saya, kuliah gitu. Gitu loh. Tanpa mereka mungkin saya cuman
tukang ojek kali di kampung juga ya. Iya, iya. Atau paling banter supir lah. Iya. Iya. Saya bukan mengecilkan profesi itu ya. Iya. Tapi saya melihat teman-teman saya, saudara saya, ya nggak sekolah itu pada begitulah. Betul, Ada betul. tukang macul segala macam gitu. Jadi pendidikan itu yang Pendidikan ya. eskalasi, Iya. eskalator apa namanya sosial ekonomi ya. Pak? Iya, pendidikan mengubah nasib saya, Iya. ya kan? Sekolah, kemudian saya kuliah, ya kan? Tapi kan kuliah S1 itu selesai S1 ini belum jadi apa-apa, Iya, ya iya. kan? Aduh, ngapain ini ya? Mau dagang saya nggak bisa gitu kan? Saya karena bukan keluarga pedagang, cita-cita saya waktu itu dua aja. Satu, Apa, saya Bro? pengen jadi wartawan, Oh iya, ya kan? wartawan. Nulis gitu kan? Nulis. Kalau nggak dosen aja lah, Hmm. dosen di UIN gitu. Nah, ketika lulus, saya ditawari program namanya pembibitan dosen. Pembibitan dosen. Tahun berapa itu Prof? Itu? Tahun 93. 93. Ya, 93. Saya tes, yang pertama gagal. Tahun depan tes lagi, lulus. Lulus. Nah, ketika lulus itulah saya merasa masa depan saya begitu jelas gitu kan. Iya. Ada hilalnya. Iya, ada hilalnya. Sebelumnya tuh gelap sekali, ini saya ngapain ini ya? Iya, iya. Udah sarjana ngapain gini. Nah, ketika lulus di pembibitan itu, masa depan saya begitu jelas, ya kan? Saya ikut pendidikan 9 bulan, kemudian saya dapat beasiswa ke Belanda. Nah, Jelas. itu di Belanda itu ya. Saya S2 di Belanda, Belanda. ya kan? Di Belanda. Saya pertama kali keluar negeri ya ke Belanda. Ke Belanda. Iya. Langsung penerbangan internasional ke Belanda. Di Belanda itu kajian penting. Di Belanda Prof, itu kajian yang saya ambil, program yang saya ambil itu historis ya, History. garis miring Islamic Studies. Itu gabungan dari keduanya Gabungan, gitu gabungan. ya. Nah, di Belanda saya merasa hidup saya ini udah di depan mata nih, masa depan begitu cerah gitu Iya, kan iya. ya. Tinggal kuliah lah, Kuliah gampang aja udah. kuliah, bikin paper segala macam gampang itu kan. Lancar gitu kan semuanya. Nah, pulang jadi dosen kan. Nah, kemudian ya ada di dosen beberapa tahun, saya cari lagi beasiswa karena kalau S2 untuk jadi dosen nggak cukup. Nggak cukup. Ya, Nggak cukup, Bro. harus S3. Nah, dari S2 ke S3 itu prosesnya panjang gitu. Karena cari beasiswa S3 itu susah. Ternyata. Iya, susah. Kalau di dalam negeri ya gampang lah. Iya, ya. betul, betul. Cuman saya kan masa saya kuliah di di dalam negeri sih kan, aduh gimana nih cari beasiswanya gitu kan, ngelamar sini gagal, kemarin belasan kali saya ngelamar beasiswa S3 ya, Belasan kali, Prof. belasan kali. Wah, ada temen yang cuma 3 kali terus kemudian Ya. nyerah. Berarti jangan pernah nyerah ya, Prof? Iya, jangan nyerah. Itu kanaksil qadirinala tamami. Oh iya, betul, betul. Iya kan? Betul, betul. Itu aib seaib-aibnya. Aib. Orang yang mampu melakukan sesuatu berhenti di tengah jalan. Betul, betul. Aib seaib-aib. Seaib-aib. Jadi saya selalu merasa saya nggak boleh begini, saya nggak boleh nyerah, Oh, ya kan? iya, iya. Belasan kali ke Inggris, kemana gitu kan, ke Jerman. Kadang-kadang masalahnya sepele aja. Ada Apa itu, Bro? dokumen yang lupa saya submit ke Apa? mereka gitu. Oh. Aduh, stupid kan itu. Iya, iya. 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 Aturan saya dapat gitu. Cuma Iya. karena ada Satu dokumen. ada satu dokumen gagal. Tapi ya itu tadi ya. Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang berusaha dengan Betul. sepenuh hati gitu. Nyaris putus asa gitu ya. Saya nggak, udahlah saya kuliah di dalam negeri aja lah, di gitu. Ciputat aja di belakang nih, kan? Di Ciputat ngapain jauh-jauh gitu kan? Oh, tiba-tiba Presiden Bush datang ke Indonesia. Iya. Itu waktu itu Amerika baru dihantam itu gedung WTC segala WTC. macam kan. Dia bilang war against terrorism, perang melawan terorisme. Terorisme. Kan datang ke Jakarta. Wah, Jakarta ditutup di mana-mana, jalannya macet di mana-mana. Nah, kira-kira sama tokoh-tokoh Muslim yang ada di Indonesia bilang, kamu jangan bilang war on terrorism aja dong, kasih beasiswa supaya bangsa Indonesia ini paham segala macam gitu. Bus ngasih beasiswa banyak. Biasanya Fulbright itu Iya. beasiswa S3 saya Fulbright. Fulbright itu biasanya ngasih beasiswa untuk S3 ya, Iya. paling 2. Iya.
1, 2. Terbatas lah. Terbatas, sangat terbatas ya. Nah, gara-gara Bush datang ke sini, gara-gara campaign War Against Terrorism itu, ngasih itu 30. Nah, saya ngelamar beasiswa itu. Jadi, beasiswa Fulbright itu Fulbright Presidential Scholarship. Ada presidensial ya. Karena presidennya Presiden Bush. Ya. Saya ngelamar. Bahkan saya ditawari sama Aminef karena sebelumnya saya ngelamar gagal. Oh. Gitu kan. Ngelamar gagal yang beasiswa Fulbright reguler itu. Iya. Gagal. Ada staf Aminef, bukan apa namanya, direkturnya, Pak Pit itu ngasih tahu. Iya, Pak Pit. Pak Jajang, ngelamar lagi, ini ada beasiswa. Gitu. Oh, dikasih tahu? Iya, dikasih tahu. Saya udah baik banget. Aduh, susah nih beasiswa. Udahlah, saya kuliah di belakang aja. Gitu kan. Pak Pit ngasih tahu. Itu yang aplikasi kemarin tuh udah bisa kita pakai gitu. Cuman perbarui aja suratnya katanya gitu. Surat ininya tanggalnya gitu. Wah, ini kata saya ini tanda-tanda ini saya. Udah saya perbarui dan saya dapat. Gitu. Jadi gampang dapat beasiswa itu banyak. Apa namanya? Kalau udah ketemu jalannya tuh gampang. Betul. Saya kuliah di Amerika di Boston University. Boston. Gitu kan. Nah, itu juga sebuah pengalaman yang menarik. Jadi kan saya S2-nya di Eropa. Betul. Di Leiden University. S3-nya di Boston University. Nah, Prof, kita coba ini, Prof. Pengen tahu, Prof. Yeah. Kajian yang di Leiden itu kan tentang Haji Hasan Mustafa. Apa yang mendorong Prof Jajang untuk meneliti beliau? Gitu, jadi begini, sebelum saya ke Belanda, masih di Ciputat ya, ada seorang sahabat saya, Pak Dadi Darmadi itu bawa buku kuning itu yang saya lupa judulnya, Haji Hasan Mustafa jeung karya-karyana. Gitu. Haji Hasan Mustafa dan karya-karyanya. Ini buku bagus nih, katanya gitu kan. Saya baca bahasa Sunda. Saya baca kan. Nah, di situ banyak syair-syair. Apa namanya? Lagu-lagu Sunda, apa namanya? Dangding. Saya kan suka itu tadi ya, syair-syair gitu. Wah, ini menarik nih kata saya. Wah, menarik nih. Saya mau nulis inilah buat tesis saya di Belanda nih gitu kan. Jadi pengalaman apa namanya teman ngasih buku itu rupanya berlanjut ke Belanda. Saya nulis ini aja, saya bilang gitu. Nah, rupanya Haji Hasan Mustafa itu bukan orang sembarangan. Betul. Dia, menurut saya, dia adalah sastrawan Sunda, sastrawan Sufi. Sunda dan paling terkemuka. Jadi kalau dunia Melayu, Aceh punya Hamzah Fansuri. Betul. Islam Sunda itu punya Haji Hasan Mustafa gitu. Itu saya kira selevel itu. Sangat dalam gitu ininya, syair-syairnya, dangding-dangdingnya gitu. Saya di Belanda bahas itu. Itu ya, jadi dia sastrawan Sufi. Ya kan? Kemudian dia juga rupanya adalah seorang penghulu. Hof penghulu ya. Ya, Hof penghulu. Dia lahir abad ke-19, 1850 ya. Nah, kemudian 1850 belajar di beberapa pesantren di Jawa Barat, kemudian dia ke Mekah. Ya kan? Karena dia anak seorang apa namanya? Pengusaha perkebunan. Orang kayak Menak lah ya. Menak. Ya. Kemudian di Mekah ya kan? Waktu itu ada Snukur Gronya. Snukur Gronya itu disertasinya tentang Mekah kan? Betul. Tentang Mekah haji, tentang haji gitu. Snuk mau ke Mekah gitu kan. Nah, di Mekah ini apa namanya? Snuk kan perlu informan yang bisa cari ya. Menurut riwayat Snuk ini masuk Islam karena kan untuk masuk Mekah waktu itu susah kalau bukan Muslim kan. Namanya diganti Abdul Ghaffar Al-Hulandi, ya kan? Menurut satu cerita ya. Tapi dia, menurut cerita yang lain, dia tuh nggak pernah menyaksikan haji waktu tahun itu. Karena ada kejadian dia harus cepat-cepat pulang. Ya kan? Dia hanya di Jeddah. Di Jeddah ada konsulat Belanda, Jeddah. Tapi dia udah ngontak beberapa pribumi Indonesia yang menyuplai data. Salah satunya itu
Haji Hasan Mustafa, kemudian yang dia jelas-jelas ketemu itu Jayadiningrat, siapa namanya? Abu Bakar Jayadiningrat, ya kan? Abu Bakar Jayadiningrat itu pamannya Husain Jayadiningrat. Dia yang menyuplai itu. Kamu butuh apa? Haji itu begini-begini gitu kan, orang Sunda, orang Jawa terus. Nah, itu yang kemudian jadi bahan Snook nulis buku tentang Mekah itu. Disertasinya. Iya. Ya. Nah, kemudian Snook udah selesai disertasinya kan, dipertahankan di Leiden. Dia ke Indonesia, ke Hindia Belanda, ya kan? Dia perlu informan juga kan untuk mengkonekkan dia dengan tokoh-tokoh lokal, pribumi, apa namanya, kiai segala macam kan? Siapa itu yang dipakai? Haji Hasan Mustafa. Dia itu yang menemani Snook, apa namanya? Snook itu melakukan perjalanan di Jawa ya, di Jawa, ketemu kiai-kiai besar di Jawa itu, Kiai Nur Hakim di Banyumas, terus segala macam. Snook mengandalkan Haji Hasan Mustafa. Kemudian terus ke Sumatera. Nah, sebagai imbalannya, Haji Hasan Mustafa diangkat menjadi penghulu di Aceh, gitu loh, di Aceh, ya kan? Aceh waktu itu kan lagi bergejolak. Betul. Gitu loh. Cuman kata Haji Hasan Mustafa, saya jadi penghulu di Aceh jangan lama-lama. Ya. Kalau posisi di Bandung kosong, penghulu ya, tolong saya pindahin ke Bandung. Kemudian ya, begitu kosong dia pindahin ke Bandung, jadi Hof penghulu Bandung. Nah, kemudian dia menulis segala macam, dangding-dangdingnya itu yang bukunya saya baca waktu saya mau ke Belanda. Belanda itu. Iya. Saya banyak belajar dari Haji Hasan Mustafa ya. Dia seorang penganut Wahdatul Wujud ya. Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud itu menarik. Dia kan apa namanya, bagaimana menerangkan wujud alam ini gitu kan. Betul. Kalau menurut konsep ini, yang wujud itu hanya Allah. Hanya Allah. Yang wujud yang hakiki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk itu ya wujud juga, cuman namanya wujudnya wujud majazi, majaz, ya kan? Artificial being, ya kan? Jadi ada absolute being, necessary being, Tuhan, ya Allah. Kemudian makhluk ini artificial being, gitu loh, ya kan? Wujudnya bagaimana itu antara artificial being dengan necessary being, wajib wujud dengan boleh wujud ya, mungkinul wujud. Itu kata Haji Hasan Mustafa seperti apa namanya? Ketika kita ke pantai, ya, kita kan ngelihat gelombang besar ya kan, ngelihat ombak, ngelihat riak, buih segala macam ya. Tapi pada hakikatnya kita melihat laut. Pada hakikatnya, ya. Betul. Adapun ombak, buih, riak itu adalah manifestasi tajalli dari laut. Laut itu sendiri. Itu hubungan antara necessary being dengan artificial being gitu. Ada sepakat nggak? Iya. Menarik itu, ya. Kalau biasanya menggambarkan dengan analoginya, itu jadi lebih lebih masuk. Lebih masuk kan? Lebih masuk, lebih mudah untuk dipahami. Lebih mudah. Lebih mudah memahami. Berarti Anda deket-deket Wahdatul Wujud juga ini. Iya. Jadi saya belajar dari Haji Hasan Mustafa banyak sekali. Banyak ya? Iya. Banyak sekali. Dan suatu hari saya harus ke Bandung nih, ke ziarah lah ya, ziarah ke makamnya. Dan niat saya itu saya tuntaskan ya. Beberapa tahun yang lalu saya ke Bandung, saya cari Haji Hasan Mustafa makamnya di mana sih? Itu di Astana Anyar, di tengah-tengah kota Bandung, ya kan? Menak deh sama. Ya saya di sana ziarah, berdoa segala macam gitu kan. Ya meskipun saya nggak pernah ketemu ya, tapi saya merasa saya dapat ilmu banyak dari dia gitu kan. Betul. Kayak guru saya lah. Guru. Gitu. Iya, guru saya. Nah, apalagi dalam konteks Haji Hasan Mustafa dalam konteks keagamaan di Bandung, Priangan Timur itu juga
beliau dikenal sebagai seorang ulama yang dihormati juga. Ya, sangat dihormati, dia sangat dihormati, tapi dia itu sangat, istilah Sundanya tuh mahiwal. Mahiwal itu kontroversial. Anomali. Anomali ya. Dia apa namanya? Kadang ngomong sembarangan, itu tindak tanduknya itu istilahnya itu bertentangan dengan kelaziman gitu ya. Banyak, karena itu dia nggak punya pesantren. Ya dia banyak ngomong sama orang ya, tapi dia nggak punya pesantren, nggak punya murid, karena mungkin akan disalahpahami. Betul. Ya. Kekhawatiran kalau dilembagakan tuh kan jadi kayak sesuatu yang dipahami banyak orang keliru gitu ya. Keliru ya. Ya dia banyak menulis pikirannya, jadi nggak diajarkan tapi ditulis. Ditulis, dan orang-orang di sekeliling dia, karena menak, orang-orang di sekeliling dia itu juga menak yang relatif kurang dekat sama agama. Menak Sunda yang dalam tanda kutip ya abangan. Gitu. Sebenarnya hampir sama dengan di daerah Jawa yang disebut sebagai priai kan. Iya priai, iya priai betul. Priai. Ya. Menak itu kan ya sebenarnya priai, tapi dalam konteks orang Sunda. Ya. Nah itu yang karena priai-priai itu menak-menak itu nggak punya dasar keislaman yang bagus ya kan. Dia menganggap Haji Hasan Mustafa ini mengajarkan sebuah ajaran yang cocok buat mereka gitu. Ketika saya meneliti, oh enggak, ini Haji Hasan Mustafa ini sanad keilmuannya jelas. Betul. Ya. Sampai ke Mekah dan yang lain. Yes, ke Mekah dia mengutip Al-Ghazali, mengutip Al-Jili, mengutip Al-Burhan Puri gitu kan. Jadi sanad keilmuannya jelas. Gitu loh. Bukan tokoh ecek-ecek. Bukan. Itu yang nggak tahu keilmuan Islam itu kayak gimana gitu. Tapi dia orang yang betul-betul melakukan ta'ammuk, mendalami dia betul-betul pemikiran Islam itu kayak gimana gitu. Yang menarik kalau ngelihat jejak langkah Prof nih dari membahas Haji Hasan Mustafa yang sangat esoteris gitu, tasawuf dan sebagainya. Kemudian ketika ke Boston, itu kajiannya tentang Salafi, Prof. Iya. Itu gimana tuh, Prof? Iya, saya merasa saya dulu sebenarnya bercita-cita ya, waktu saya pengen keluar negeri, saya tuh pengennya ke Amerika. Oh, Amerika. Ya, jadi ke Belanda itu ya mungkin Tuhan bilang kamu ke Belanda dulu lah, ngapain sih Belanda, sabar. Sabar gitu, ya. Nah jadi ketika S3 saya dapat ke Amerika ya alhamdulillah saya dapat. Saya sebenarnya pengen mendalami ilmu sosial, ya kan. Disiplin saya sejarah. Saya masih alumni SKI ya. SKI itu sejarah itu ya ilmu sosial gitu. Nah saya pengen belajar ilmu sosial secara lebih mendalam. Deket aja dari sejarah ke antropologi. Antropologi ilmu tentang orang. Kalau sejarah itu ilmu yang membahas tentang masa lalu berdasarkan bukti-bukti, ya kan, fakta-fakta, ya kan, fakta yang empirik gitu kan. Meja ini kan empirik. Gitu. Nah kalau antropologi lebih lebih longgar lagi, ya kan, bukti itu di mana? Ya kita merekonstruksi masyarakat, terus buktinya di mana? Ya yang ada di kepala orang itu. Jadi pikiran itu ya. Maka kemudian dalam antropologi yang paling penting menggali data itu adalah lewat wawancara, terus wawancara. Meaning, ya kan? Meaning itu diperoleh dari mana ya? Kita ketemu orang, ya kan? Ya itulah data gitu. Sangat longgar gitu. Dan kajian soal Salafi karena konteksnya. Ya, waktu itu saya kan udah jadi peneliti Islam ya di PPIM gitu. Saya merasa banyak pengalaman saya tentang organisasi Islam, gerakan Islam ya. Ini bisa saya manfaatkan untuk disertasi saya. Saya nggak perlu menulis sesuatu yang betul-betul baru, ya kan? Ya tentu saja lebih susah, ya kan, waktunya lebih banyak gitu. Ngapain kita? Saya kan orang pesantren, kemudian kenapa saya nggak menulis tentang Salafi aja yang jelas di depan mata gitu. Waktu itu
Salafi lagi apa namanya? Gerakan Salafi di Indonesia Lagi banyak. lagi banyak marak-maraknya gitu. Ada Laskar Jihad, ada MMI, ya kan, ada Ja'far Umar Talib, MMI, kemudian Abu Bakar Basir, Irfan Awas, segala macam. Pondok-pondok Salafi bertebaran di mana-mana di Indonesia gitu. Udah saya nulis ini aja. Jadi kan apa namanya, kekayaan pengetahuan saya itu ya bisa saya manfaatin untuk disertasi gitu. Dan kita sebagai publik itu bisa tahu apa yang terjadi dalam konteks lingkungan itu juga. Iya, saya sudah waktu apa namanya ke Amerika itu saya udah banyak tahu lah tentang gerakan Islam, tentang pesantren, tentang ya kan. Cuman ini Salafi ini agak beda tradisinya dengan NU misalnya ya, latar apa namanya Pondok Buntut kan pondok NU gitu. NU. Ya saya pengen mempelajari sesuatu yang agak baru gitu kan, gitu ya. Ya. Temuan apa yang menurut Prof yang waktu itu menarik dan penting dalam disertasi Prof? Temuan saya Salafi itu apa ya? Itu sebuah gerakan Islam yang diinspirasi oleh semangat untuk kembali kepada Quran dan Sunnah gitu kan. Jadi gerakan itu akan selalu ada dalam sejarah Islam ke depan, nanti ada lagi gitu. Ya, jadi kalau Islam kan sumbernya tuh Quran, Sunnah, oke? Itu kitabnya jelas. Betul. Nah, kita bisa pergi agak menjauh dari dua kitab ini, ya kan, interpretasi, takwil, tafsir segala macam. Tapi suatu saat narik lagi balik lagi gitu. Jadi ada pendulum yang bolak-balik itu antara teks dan interpretation, ya kan? Iya, Bro. Nggak pernah lepas gitu, ya kan? Iya. Sejauh mana kita pergi ya nanti akan ditarik lagi ya. Karena itu gerakan reformasi dalam Islam itu kan kurun waktunya tuh mungkin 100 tahun sekali gitu kan, 100 tahun ada mujadid, ada reformis segala macam kan. Dulu ada Muhammad Abduh dianggap reformis, sebelumnya itu ada Muhammad bin Abdul Wahab, ya sebelumnya lagi ada Ibnu Taimiyah segala macam, selalu ada ini. Jadi mereka itu mengembalikan agama itu nggak bisa jauh-jauh dari teks gitu loh. Iya, betul. Kita kalau terlalu jauh dari teks ya gimana? Lepas dari apa namanya orbit, ya kan? Ya boleh aja kita tafsirkan, ada takwil segala macam, ya kan? Tapi nanti balik lagi. Gitu. Betul. Agak menjauh lagi, balik lagi gitu. Nah, gerakan Salafi yang saya temui itu adalah proses pengulangan Salafi yang pernah datang ke Indonesia. Awal abad ke-20 kan pernah. Iya. Muhammadiyah itu komponennya di antaranya. Komponennya itu ada dua ya. Satu Puritanisme Islam. Betul. Yang kedua modernisme. Jadi kalau kita ketemu Muhammadiyah, ada yang sangat kayak siapa ya? Haidar Nasir barangkali ya. Pak Haidar ya, sangat hati-hati dalam agama gitu kan. Tapi ada yang sangat rasional segala macam gitu. Nah ini Muhammadiyah dua-duanya ada. Gitu. Nah ini Muhammadiyah abad ke-20, Salafi yang bahkan disebut sebagai yang saya teliti itu kan 100 tahun kemudian datang lagi, 80 tahun kemudian datang lagi. Betul. Gitu loh. Bolak-balik aja. Ya. Bahkan kalau itu temuan saya seperti itu. Soal Muhammadiyah bahkan kalau nggak salah kan Deli Arnun mengkategorikan Muhammadiyah sebagai Wahabi dan sebagainya gitu ya. Pada awal-awal. Ada modernisme ya. Kita kan sering menyebut Muhammadiyah ini modernisme Islam. Tapi sebenarnya komponen yang lainnya itu adalah Puritanisme. Tajdid. Ya kan? Puritan itu kan orang yang ingin mempurifikasi agama. Enggak, ini bidah, ini nggak boleh. Nggak ada dasarnya gitu kan. Ada orang Muhammadiyah kayak gitu kan. Di samping ada Muhammadiyah yang sangat rasional. Gitu. Tadi bicara soal Salafi dan sebagainya gitu. Belakangan kan kemudian ada kategori-kategori itu, Bro. Ada Salafi jihadi, ada Salafi haroki dan sebagainya itu, Bro. Itu bagaimana kita melihat perbedaan antar kategori ini, Bro? Kalau saya saya menghindari kategori yang istilahnya
apa namanya, bitterly contested term, istilah-istilah yang sangat bitter, yang sangat tajam gitu. Iya, iya. Ini Salafi jihadi, ini Salafi jihadi takfiri, Takfiri, gitu kan? Iya, iya, ada juga nih. Kayak orang Barat aja gitu. Orang Barat suka dengan istilah seperti itu untuk apa namanya? Mereka saya kira punya agenda tersendiri ya dalam melihat Islam gitu. Saya menghindari itu. Oh, menarik. Saya menghindari. Saya menyebutnya Salafi aja. Jadi secara umum Karena aja. istilah itu tidak mencerminkan kompleksitas yang ada. Gitu loh. Oke, betul, Ya? betul. Itu kan simplistik aja. Ini Salafi jihadi, ini Salafi jihadi takfiri. Ya kan? Wah. Jadi sekarang Salafi di Saudi, ya kan, kalau orang Saudi itu katakanlah dianggap Salafi di Saudi itu hedon itu. Gitu kan? Gitu ya? Hedon ya. Orang Saudi kan hedon. Hedon ya. Hedon tuh maksudnya dia happy-happy aja, bajunya bagus, mobilnya bagus, ya kan? Jamnya Rolex gitu kan? Syekh bahkan ada Syekh yang Salafi itu modis banget malah. Modis sekali ya, apa namanya? Bajunya bagus, mahal itu, jubahnya itu. Ya. Setiap tahun pergi ke Paris liburan segala macam, ya kan? Itu Salafi hedon itu. Nah, sementara Salafi yang di Yaman ya. Yaman itu kan negaranya miskin, ya kan? Di sana ada Syiah, ya. Kemudian apa namanya? Itu ada konflik yang berkepanjangan, ada rejim yang sangat sekuler. Salafinya beda lagi. Salafinya jadi Salafi yang haroki itu, gitu loh. Salafi yang melawan, yang apa namanya, bergerak. Ya. Nah, di Indonesia ada sebagian peneliti Indonesia, saya kira menggunakan istilah itu menelan bulat-bulat istilah itu ya. Salafi jihadi, Salafi haroki, Salafi. Saya enggak. Saya nyebutnya Salafi aja. Secara umum. Ya, Salafi itu kan akan berubah sesuai dengan konteks strukturnya, betul. Struktur sosial politiknya. Betul. Ya kan Saudi hedon. Iya. Ya kan? Yaman tuh Salafinya Salafi haroki, itu Salafi yang angkat senjata segala macam itu, ngelawan rejim siapa itu yang digulingkan itu. Ya kan sekarang yang berkuasa malah orang Houthi. Iya. Gitu loh. Salafi yang ada di Yordan lain lagi. Betul. Waktu itu kan ada konflik yang luar biasa di Timur Tengah yang kemudian membuat gerakan Salafi itu apa namanya, terkooptasi sedemikian rupa menjadi gerakan politik gitu. Sekarang konflik itu udah semakin hilang. Al-Qaeda udah nggak ada. Iya. Betul. Ya kan? Al-Qaeda itu sebenarnya Salafi juga ininya, apa namanya, komponen utamanya itu. Terus ada tambahan-tambahan gitu. Iya. Kemudian ISIS apa itu? ISIS lebih nggak jelas lagi itu. Iya. Saya nggak bisa paham tuh ISIS ini apa ini. Bahkan profesor yang Jajang yang meneliti soal ini nggak paham soal ISIS. Nggak paham saya. Karena semua orang dimusuhi, semua orang dibunuh, dan gaya pembunuhannya itu begitu brutal, sadis sekali gitu kan. Orang dibakar. Waduh. Orang Salafi saya kira nggak begitu. Apa ini teori konspirasi segala macam, ISIS ini didirikan sama, nggak tahu ya. Saya nggak begitu, susah sampai ISIS itu hilang, gagal saya memahami ISIS ini apa gitu. Iya, betul. Iya. Nah, Prof, kalau konteks di Indonesia nih, kajian Prof soal Salafi, dan kemudian kan belakangan ada banyak institusi ya, ada pesantren, ada yang lain kayak misalnya konteksnya Salafi ya. Itu kan kayak ada Lipia dan sebagainya gitu, dan pertumbuhan pesantren-pesantren lain gitu yang didirikan oleh kalangan-kalangan Salafi. Gimana Prof melihat ini, Prof? Iya, Salafi sekarang udah bermetamorfosa ya, sedemikian rupa Salafi ketemu dengan kelompok-kelompok PKS itu kan. Itu luar biasa itu. Mereka rajin bikin lembaga pendidikan, ya kan? PKS juga komponen utamanya itu ada Salafinya gitu, ya kan? Iya. Ada Salafinya, ada Puritannya gitu kan.
Cuman PKS kan ada muatan politiknya ya kan. Betul. Kalau Salafi ada Puritan, kemudian ketemu ya kan, yang Puritan ketemu dengan PKS yang militan, luar biasa. Jadi Ya, jadi mereka bisa bikin lembaga pendidikan yang bagus, ada SDIT, SMPIT, Iya, segala betul. macam. Pondok-pondok tahfiz Nah, yang bagus-bagus itu biasanya didirikan oleh orang PKS. Kerjasama dengan Salafi, ya kan? Kalau Salafi bisa di bagian ilmu agamanya, baca kitab segala macam ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mungkin orang PKS nggak begitu bisa, tapi karena itu mereka bekerja sama dengan kelompok Salafi gitu ya. Semangatnya mereka ketemu. Iya. Iya. Kemudian Salafi dari orang PKS belajar apa, manajemennya, teknologinya gitu kan. Mereka ini yang kemudian bikin pondok-pondok tahfiz di mana-mana. Ya kan, Anda kalau mau bikin pondok, bikinlah pondok tahfiz. Kenapa, Prof? Pasti laku. Iya, iya benar. Kalau bikin pondok biasa aja, pondok salaf misalkan ngaji apa namanya, ngaji kitab, nggak bakalan laku di Ciputat. Iya. Gitu. Tapi kalau tahfiz, orang Muslim perkotaan sangat tertarik. Ada tahfiznya, ya kan? Ini Quran dihafal luar biasa. Nanti di akhirat nanti orang tuanya itu akan diberi mahkota. Anaknya sama yang belajar tahfiz itu, ya kan? Luar biasa. Kalau sekedar bikin sekolah apa namanya yang model-model itu nggak bakalan laku. Bisa kaca kita beli sebagainya gitu. Nggak bakalan laku. Tahfiz. Bahkan pondok madrasah negeri, MP misalnya ya. Madrasah negeri yang ini ada tahfiznya. Sekarang madrasah itu ada kelas sains, ada kelas bahasa, ya kan? Ada kelas tahfiz. Tahfiz. Anak-anak masuk itu belajar baca Quran dulu setengah juz segala macam gitu kan. Nah, kalau nggak salah, Prof sedang meriset konteks tahfiz, salafisme dan terorisme. Enggak, tulisan saya terakhir tentang pondok tahfiz yang ada di Indonesia itu kayak gimana gitu. Ya. Temuan saya, tahfiz itu ternyata sekarang jadi komoditi. Barang dagangan yang laku. Ya. Anda Pak Isnur, kalau mau bikin pondok, bukalah ada kelas tahfiznya. Ya, tahfiz. Ya kan, kelas tahfiz itu menengah, ya kan? Yang menengah itu bayarannya bisa 1,5 juta gitu kan. Ada yang 2 juta gitu. Ada informasi saya dikasih tahu, ada pondok tahfiz di Jawa Tengah apa di Surakarta apa di mana gitu. Bayarannya sebulan berapa? 10 juta. Hah? Ya. 10 juta? Iya, 10 juta. Itu inden itu. Orang tuh inden, pengen nyekolahin anaknya. Iya. Ada info seperti itu. Kalau tahfiz yang 5 juta di sekitar Jabodetabek banyak. Jadi pondok tahfiz itu dilengkapi dengan lab komputer, lab science, library, gym, laundry, ya kan? Ruang teater, lengkap, kafe, lengkap. Anak-anak tinggal belajar aja. Masuknya itu kalau nggak salah 100 juta. Uang masuknya. Uang bulanannya itu segitu. Pangsa pasarnya siapa? Customernya siapa? Itu kelas menengah Muslim. Perkotaan, kelas menengah ya. Mereka ini ahli IT, ahli keuangan segala macam yang gajinya mungkin ya puluhan juta sebulan ya. Ya kan? Saudara saya, polisi itu anaknya itu mondok tahfiz di daerah Karawaci. Sebulan 5 juta itu. 5 juta? 5 juta. Ya. Pasca sebulan berapa? Itu 1 semester. 1 semester. 1 semester. Tapi bagi kelas menengah yang punya uang, nggak masalah. Yang penting anaknya itu bisa ngaji, ya kan?
bisa sholat, bisa puasa. Kemudian setelah lulus, dia bisa mendaftar di perguruan tinggi umum, kedokteran, ya kan, sains, komputer segala macam gitu. Jadi diberikan modal yang cukup gitu. Iya. Pondok-pondok tahfiz yang ada di Jabodetabek ya, Sukabumi segala macam, semuanya begitu. Didirikan oleh orang-orang PKS plus Salafi. Menarik. Nah, Prof, ini refleksi penting, Prof Jajang, untuk kami nih, mahasiswa dan ibu. Apa, Prof? Ya, saya melihat bahwa kita sebagai mahasiswa ya harus jeli ya melihat perkembangan Islam itu. Saya kira akan selalu menjadi fenomena sosial yang selalu menarik lah. Solihun likulli zaman lah. Solihun likulli. Menarik dalam pengertian kita bisa cari-cari proyek dari situ ya. Cuman ini arahnya kita harus tahu nih. Kalau sekitar 20 tahun yang lalu ini kan ada Salafi gitu kan. Sekarang udah sepi. Yang ada itu Salafi dalam pengertian itu ya, Salafi politik ya. Politik. Yang sekarang itu yang ramai itu adalah pondok tahfiz. Pondok tahfiz yang bagus-bagus itu ya pasti bisa dipastikan itu milik PKS plus yang kerjasama dengan Salafi. Pondok NU gimana? Pondok NU nggak menarik. Apalagi pondok NU suka rubuh. Gitu kan. Berantem mulu. Iya, berantem mulu. Nggak menarik. Bagi kelas menengah muslim perkotaan, enggak lah. Mendingan pondok Salafi segala macam. Kedepan saya kira Islam itu akan selalu menjadi fenomena yang menarik. Yang menarik itu adalah salah satunya ya bandul pendulum itu yang tadinya kemarin tahun 20 tahun yang lalu katakanlah ya Puritan itu semakin ke tengah, semakin moderat. Sekarang kelas jihad nggak ada. Ya kan, FPI nggak ada, HTI nggak ada, ya kan. Nah itu bandul pendulum itu agak ke tengah, ya kan. Nah di tengah ini saya mendefinisikannya sekarang orang Muslim itu ingin menjadi saleh secara syariah, sesuai dengan tuntutan syariah Islam, gitu kan. Bukan gaya-gaya Salafi, Puritan, Wahabi yang gitu. Iya, enggak, dia lebih moderat. Jadi kalau kita ngomongin sekarang moderasi beragama ya memang telah terjadi. Iya, tengah terjadi ya. Semakin ke tengah gitu. Karena jadi Puritan itu capek loh. Iya benar. Capek. Anda bayangin ya, Anda mencurahkan energi spiritualitas Anda itu semata-mata lewat ritual yang itu aja. Saya pernah sholat taraweh sama sebuah kelompok Salafi di Makassar. Sholat taraweh, ternyata baca Qurannya 1 juz. Masya Allah. Pusing saya. Iya, dari jam 8 sampai jam 12 malam. Memang ada break ya, 2 rakaat, 4 rakaat break, 4 rakaat break. Breaknya bisa 20 menit, ya kan? Apa ada minum air putih, minum kopi? Enggak, orang Salafi nggak minum kopi. Oh, nggak minum kopi? Enggak. Minum air putih, korma. Ngobrol dikit. Sholat lagi. Nah itu bagi orang secara umum itu terlalu berat kayak gitu. Kita pengen Islam yang lebih rileks gitu kan, ada jangan terlalu mengandalkan, jangan kayak model begitulah. Oke, jadi di dalam internal mereka sendiri terjadi moderasi juga. Terjadi moderasi. Terima kasih Prof Jajang. Oke, sama-sama. Obrolannya Pak. Sangat menarik. Ya. Sangat menarik. Ya. Insyaallah Terima kasih. Kalau dikasih waktu kesempatan lain kita siap. Diskusi lain lebih dalam. Teman-teman, sahabat Next Class. Demikian obrolan kita, diskusi kita dengan Prof Jajang. Kita akan ketemu lagi dengan para guru besar lain, dengan intelektual muslim besar lainnya di kesempatan yang lain kali. Demikian, hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.